Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak berbagai pemangku kepentingan dari lintas kementerian, pemerintah daerah hingga akademisi untuk berkomitmen bersama mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan bencana ikutannya. Sri Mulyani mengungkapkan perlu upaya dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengefisiensikan anggaran publik yang telah ada, serta berinovasi mencari sumber pendanaan lain untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia pada 2030. Menkeu juga mendukung inisiatif dari pemerintah daerah yang merumuskan strategi pendanaan hingga langkah aksi untuk penanggulangan perubahan iklim di tingkat regional yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. Hal itu dikatakan saat peluncuran buku Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2018-2020 dan 11 buku laporan pengembangan strategi dan pembiayaan perubahan iklim tingkat daerah pada Selasa 30 Maret secara virtual. Menkeu berharap laporan tersebut dapat diakses secara terbuka sehingga bermanfaat bagi berbagai pihak. Tidak hanya fiskal atau APBN yang bertanggung jawab untuk mengatasi climate change. Saat ini di seluruh dunia sedang dilakukan upaya agar sumber-sumber pendanaan yang berasal dari sektor keuangan, dari pasar modal, dan juga dari bilateral serta multilateral bisa terus ditingkatkan untuk meningkatkan dan mengatasi serta menjalankan program-program yang penting di dalam mengatasi climate change. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan juga mengulas upaya Indonesia mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim pada bumi melalui pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2018-2020. Menkeu merinci, selama 5 tahun terakhir belanja kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan perubahan iklim mencapai 86,7 triliun rupiah per tahun, dengan 88,1% digunakan untuk keperluan infrastruktur hijau. Kemudian penerbitan Green Bond dan Sukuk yang digunakan untuk mendanai upaya penanggulangan perubahan iklim, serta memberikan insentif dalam bentuk tax holiday untuk mendukung investasi baru pembangunan energi terbarukan dan penerapan pajak kendaraan berdasarkan level emisi karbon dioksidanya. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan secara non-fisik bantuan penyediaan layanan pengelolaan sampah menjadi energi. Kedepan, pemerintah juga akan memperbaiki formula transfer ke daerah yang digunakan Pemda sehingga semakin memberikan sumber daya dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Langkah ini sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution NDC. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.